Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ika Nur Aini, dengan nomor induk mahasiswa 200816021 dan rekan saya Aida Masito dengan nomor induk mahasiswa 2008106024. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan riset mengenai etnozoologi, yaitu pemanfaatan kulit sapi. Riset etnozoologi mengenai pemanfaatan kulit sapi atau Bos Taurus sebagai bahan dasar tas kulit home industry di Desa Bojongebang, Cirebon. Sapi adalah hewan mamalia dari famili Bovidae. Bovidae merupakan keluarga biologis hewan berkuku belah dan hewan pemangsa biak. Sapi merupakan ternak potong, yaitu hewan piara yang dipelihara untuk menghasilkan bahan daging. Kulit merupakan organ tunggal tubuh paling berat pada ternak. Pada sapi sekitar 6-8%. Dengan demikian, kulit juga merupakan hasil ikutan ternak yang paling tinggi nilai ekonominya, yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor sapi. Kulit merupakan lapisan terluar yang terdapat hampir pada semua makhluk hidup termasuk pada sapi. Dikutip dari ASPI 2014. Berikut merupakan tahap wawancara yang kami lakukan dengan saudara Asep di Desa Bojongebang, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nur Aini dan rekan saya. Saya nggak mau sedikit mewawancarai mengenai usaha yang Kak Asep geluti sekarang, apakah diperbolehkan? Ya, boleh, mangga, silakan. Langsung ke pertanyaan aja. Kapan sih usaha Kak Asep ini mulai dijalani? Kalau usaha ini berjalan produktif ya, produktif udah 2 tahun, 3 tahun jalan. Jadi sebelum usaha di sini kita memproduksi sepatu. Sekarang mengalihkan profesi dulu untuk sementara waktu kita fokus ke produksi kulit, tas kulit ya, kerajinan kulit yang notabene ini cara pembuatannya handmade atau jahit manual. Kalau tertariknya sih satu gini ya, karena sebuah peluang yang besar. Satu, untuk kulit tersebut kalau misalkan dijadikan produk itu menjadi fashionable kan, jadi fashion yang kalangan tinggi masuk, fashion kalangan menengah masuk. Jadi sasarannya tuh dilihat dari fashionnya gitu kan. Kalau apalagi kalau kita dibuat sebuah produk yang menarik menjadi salah satu produk yang notabene bisa untuk kalangan masyarakat ya, bisa dibawa tempat umum, praktis gitu kan. Itu juga salah satu ketertarikan saya untuk membuat suatu produk yang mempunyai ciri khas kayak gitu. Terus produk apa saja yang dihasilkan dari usaha ini? Kalau produknya yang dihasilkan itu macam-macam ya. Yang pertama itu ada tas kulit, yang kedua juga ada dompet kulit, ada juga kerajinan gelang, aksesorisnya, terus juga gantungan kunci, macam-macam. Tergantung sesuai permintaan konsumen yang ingin memesan di kami ya. Kami bisa untuk rekomendasi untuk PO, person order, sesuai dengan model yang diinginkan. Jadi desain suka-suka kita buat. Bisa request gitu ya? Bisa request. Nah ini juga kita membuat produk ini tentu ya tampilannya tuh mungkin ada beda ya. Kita ini kombinasinya tuh tidak hanya full kulit, kita ada kombinasi juga batiknya gitu kan. Terus juga ada kombinasi dengan rotan gitu. Itu menandakan unsur produk Nusantara gitu. Jadi kita menonjolkan ada ciri khas lokalnya yang bisa mendunia nantinya lah gitu. Ciri khas Indonesia banget. Ciri khas Indonesia banget, karena kita harus bangga gitu kan. Kita ini mempunyai segudang kalau di Indonesia itu beraneka ragam ya. Jadi kita memanfaatkan ciri khas tersebut, kita membuat diaplikasikan membuat produk yang menarik. Kalau proses pembuatannya seperti apa?
Kalau proses pembuatan kita ini jahitnya manual, pakainya manual, handmade. Prosesnya itu tanpa menggunakan mesin. Kita masih menggunakannya itu pakai tangan, gitu kan. Jadi benar-benar jahit manual. Yang dihasilkan, kenapa bisa jahit manual itu yang dihasilkan untuk produknya itu keunggulannya satu ya, dari kekuatan jahitan itu otomatis lebih terjamin karena kita menggunakannya jahit manual. Dan untuk benangnya tersebut juga kita beda dengan benang yang biasa digunakan dari mesin. Jadi benangnya khusus untuk kerajinan tangan. Ini kan manual ya Kak. Jadi ada kendala nggak sih proses pembuatannya gitu? Kalau proses pembuatannya sih kendala pasti ada ya, terutama itu kalau misalkan manual ya, otomatis kita harus benar-benar detail banget untuk desainnya, terutama desain ukuran itu juga harus presisi gitu kan. Nah terus juga kalau misalkan jahitan itu kita sebelum dijahit itu kita membolongi jahitan, membolongi ini dulu ya, kulit sesuai dengan jalur nantinya benang gitu, biar memudahkan. Nah yang rumitnya itu kita membolongi kulitnya sesuai dengan jahitan itu. Kita dihitung dulu bolongannya satu persatu, kanan kirinya. Kalau misalkan bolongannya tidak sama gitu kan, kanan kirinya tidak sama atau kurang atau lebih, itu bisa dipastikan gagal untuk jadi produk. Bisa ulang gitu ya? Bisa ulang. Dan prosesnya itu kalau kita bikin satu tas seperti ini prosesnya 3 hari. Itu paling lama? Paling cepat. Paling lempahnya suka-suka dengan mood. Kalau untuk kulitnya sendiri apa ada distributornya? Kalau kulitnya sendiri kami ngambil di distributornya, ada di Garut, ada juga di Magetan, Jogja, sama Cibaduyut. Tergantung sesuai keinginan yang saya ingin untuk jenis-jenis kulit yang unggulan ya. Penyamakannya juga kan kita nyari yang benar-benar kualitas gitu, karena kita sayangkan kalau misalkan kita menggunakan handmade, kulitnya tidak sesuai dengan standar gitu kan. Jadi kita memanfaatkan proses pembuatannya yang lumayan lama. Kalau misalkan pas jadi gitu kan, produknya tidak sesuai dengan yang diharapkan kan sayang gitu. Semua ke kulit sapi, sebagian juga ada yang kambing. Kalau yang kambing mungkin kita bikin yang tipis-tipis kayak dompet seperti itu. Untuk pemasarannya apakah sudah ke pemasaran luar kota, apa di sini saja? Kalau untuk pemasaran di dalam kota, di luar kota juga ada, karena kita menggunakan sistemnya itu tidak hanya online ya, kita juga sering sekali ikut serta dalam pameran ya. Pameran kayak misalkan di Cirebon itu bisa setahun sekali itu ada pameran yang namanya pameran hari jadi Kabupaten Cirebon, ada juga pameran Big Show gitu kan, kreasi anak bangsa dan sebagainya. Jadi untuk pemasaran kita udah nyampe luar kota itu Bandung, Jakarta, Jogja juga pernah gitu kan. Tergantung pemesanan sesuai ada di inilah di online gitu kan. Nah, kalau misalkan offline-nya kita bisa langsung datang sendiri ke sini, atau pas pameran datang gitu kan, ada yang mesen bisa seperti itu. Produk yang sulit untuk dibuat, kalau udah bisa mah nggak sulit sih. Iya, mungkinnya prosesnya aja lama, karena kita juga untuk SDM nggak mungkin kan diajarin sehari 2 hari langsung bisa gitu kan. Minimal kita 1 bulan 2 bulan untuk mempelajari teman-teman SDM biar bisa membuat sebuah produk. Kalau yang paling diminati itu semuanya sih, ada tas, ada dompet kos yang seperti ini nih, seperti ini juga, ini juga kebanyakan di sosialita gitu kan, itu juga kalangan-kalangan nembaknya itu kalangan-kalangan menengah atas yang benar-benar sesuai dengan
konsumen ya. Biasanya peminat terbanyak dari mana? Kalau peminat yang terbanyak itu di Cirebon juga banyak, di Cirebon, terus juga di di Bandung juga banyak. Kan kemarin juga Ibu Wakil Bupati pernah di sini mesen, juga kemarin rekan-rekan Bapak Sandiaga Uno juga pernah mesen di sini juga gitu. Jadi artinya ya di sini udah lumayan magnetnya ketemu gitu kan, magnet untuk pasarnya. Jadi di sini saya menekankan bagaimana caranya kita untuk menstabilkan sistem produksinya dulu, manajemennya. Seperti kan nanti ya, untuk banyak pasar yang meminta kita stok ada. Kalau misalkan custom itu kita yang paling rumit itu mempelajari desainnya, karena otomatis setiap pembuatan produk itu banyak tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi yang kulit sapinya itu udah jadi dari distributor itu udah jadi apa perlu prosesnya dari hasilnya? Kalau kulitnya itu udah jadi udah sistem penyamakan dari sana, datang ke sini udah kita tinggal pola buat gitu, jadi praktis. Kita juga memanfaatkan limbah-limbah kulitnya itu kita tidak dibuang gitu. Dari limbah kulitnya kita bisa menggunakan untuk kayak seperti ini gelang, terus gantungan kunci gitu, terus juga untuk label brand. Jadi sangat kecil lah limbah yang terbuangnya. Jadi kita memanfaatkan limbah yang terkecil, kita membuat sebuah produk yang terkecil. Pakai semua, dari produk yang besar sampai yang kecil ada. Gitu. Cukup sekian mungkin Kak, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan silaturahminya tidak putus ya. Sering main di sini bisa belajar di sini juga mangga gitu kan, belajar tetap menjadi pemuda pelopor ya. Karena kita yang bakal melopori anak-anak muda generasi bangsa ya kita gitu ya, mengarahkan ke hal positif. Syukur-syukur bisa membuat ciri khas anak bangsa. Udah cukup, mangga. Mungkin ini Kak mau kan juga Boleh. Sosial media. Itu juga ada ini ya, ada Instagram, ada juga Shopee, ada juga di Facebook, di YouTube-nya juga ada. Kita ini baru 2 tahun 3 tahun jalan ini masih tahap pengembangan ya, mungkin nanti ke 4 tahun ke 5 tahun baru kita benar-benar salah. Tas kulit merupakan tempat penyimpanan, meletakkan, dan membawa barang-barang yang terbuat dari bahan dasar kulit. Kulit sapi adalah kulit yang paling umum dan sering digunakan karena mudah ditemukan. Tapi meskipun begitu, kulit sapi tetap punya tekstur dan permukaan seperti kerikil-kerikil kecil yang bagus dan menarik. Kulit sapi juga tahan air dan debu serta mudah dirawat. Selain itu, kulit sapi juga cukup tebal, membuatnya menjadi kulit yang cukup kuat dan tahan lama, tapi juga berat. Dikutip dari Raharja 2021. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.